Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arianto Saiful Haq. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan kedua dan merupakan bagian dari kelompok 4. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang wawasan kebangsaan. Mari kita simak bersama. Apa itu wawasan kebangsaan? Nah, definisinya menurut Profesor Muladi, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang apa sih pentingnya wawasan kebangsaan? Era modern dengan arus globalisasi yang sangat pesat memang mendorong perkembangan bangsa. Akan tetapi, jika tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang baik, di sisi lain dapat mengikis rasa nasionalisme warga negara dan lambat laun akan menyebabkan krisis jati diri bangsa. Sekarang kita tahu apa itu makna dari wawasan kebangsaan. Sekarang kita pelajari apa sih manfaatnya memiliki wawasan kebangsaan. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air ya. Yang kedua, menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan. 4 konsensus dasar. Nah, ini harus dimiliki ya di negara. Nah, yang pertama yaitu Pancasila. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita memiliki Pancasila. Pancasila itu sebagai ideologi negara atau sebagai dasar negara. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk fungsi khasnya itu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Kemudian ada istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Nah, artinya apa? Walaupun kita berbeda-beda bangsa, tapi kita tetap satu, yaitu orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Kita berbeda suku bangsa, tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu tujuannya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang meliputi yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh sikap perilaku sebagai wujud nyata nilai dasar wawasan kebangsaan dalam diri. Di antaranya, yang pertama, toleransi dengan menjalankan sikap saling menghargai, menghormati agama dan kepercayaan yang berbeda. Artinya toleransi di sini bukan kita mengikuti kepercayaannya, mengikuti cara beribadahnya, tetapi kita menghargai dengan tidak mengganggu. Contohnya, misalkan ada saudara kita yang non-muslim sedang beribadah. Kita sedang memutar murotal atau bacaan ayat Al-Quran. Yang tadinya keras, ketika mereka sedang beribadah, kita pelankan. Karena kita menghargai mereka sedang khusyuk beribadah. Kemudian yang kedua, melaksanakan musyawarah untuk membuat keputusan, khususnya apabila menyangkut kepentingan bersama. Jadi tidak serta-merta kita mengambil keputusan sendiri.
hendaknya dimusyawarahkan hingga mencapai kata mufakat dan akan dilaksanakan keputusan tersebut supaya tidak ada yang kecewa dan merasa diabaikan. Selanjutnya diantaranya ada lagi mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya misalkan kita ada di atas kereta, lagi naik kereta nih, kan biasanya ada diprioritaskan ibu hamil. Kita melihat ada ibu hamil atau orang tua renta ya, orang yang tua renta, kita persilahkan dimanapun itu angkutan biasanya ada ya, diperkenankan untuk didahulukan, maka kita persilahkan. Jadi tidak kita manfaatkan sendiri dan kita mengutamakan orang lain. Kemudian yang selanjutnya menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Jadi kita menghargai ketika ada kita dalam suatu mengambil keputusan itu, kita menghargai orang lain berpendapat seperti itu. Kita berbeda, kita hargai karena kita tidak bisa memaksakan kehendak sendiri. Itu namanya kita memiliki sikap yang egois. Kemudian selanjutnya menciptakan perdamaian dan menjunjung tinggi persatuan serta tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan seseorang berdasarkan status dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita tidak membeda-bedakan hanya karena dia misalkan tukang parkir atau misalkan dia hanya tukang jualan cilok ya, tukang jual cilok atau tukang siomay dan sebagainya. Itu kita tidak harus membeda-bedakan dan kita tidak boleh membeda-bedakan. Kenapa? Karena itu namanya kita sudah masuk ke ranah diskriminasi atau membeda-bedakan seseorang berdasarkan status dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya kita rangkul dan kita bersama-sama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, syukron wa jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.